Lukas pasal 17 ayat 1-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Baca juga Galatia pasal 6 ayat 1-5. Hati yang mengampuni bagian kedua. Saudara-saudara, hal yang perlu kita perhatikan adalah apa sebenarnya hati yang mengampuni ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan hati yang demikian, dan buah apa yang bisa kita harapkan untuk dihasilkan dari usaha ini. Apakah perlengkapan hati yang dapat mengampuni ini? Hati yang mengampuni merupakan progres pertumbuhan iman dalam diri kita sendiri, dan hasil yang nantinya akan kita nikmati di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara, kelengkapannya sebagai berikut. Pertama, kita harus mengenali bahwa hati yang mengampuni bukan hati yang sepenuhnya mengabaikan dosa atau lalai dalam sikapnya terhadap dosa. Ketika berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memerintahkan, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Lukas 17 ayat 3. Bagian pertama dari perintah ini memiliki banyak pengajaran kepada kita mengenai natur pengampunan. Ada sejumlah orang yang berpikir bahwa pengampunan hanya berarti mengabaikan perbuatan yang salah, tidak berkata apapun ketika orang lain berbuat dosa terhadap dirinya. Bagi orang seperti ini, teguran adalah sama dengan pelanggaran, dan orang yang memberi teguran dalam pandangan mereka menunjukkan roh yang tidak mengampuni. Tetapi perhatikanlah apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Perintahnya bukan, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, abaikan itu." Di sini kita bukan berurusan dengan permusuhan dari orang yang tidak percaya, yang tidak bisa diharapkan untuk memahami sepenuhnya keseriusan dosa, dan yang baginya kita harus memberitakan Injil dengan hati penuh doa. Ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dosa bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh, apalagi dalam kehidupan seorang Kristen. Hati yang mengampuni akan mendorong kita untuk menegur saudara kita, justru karena kita ingin agar dia bertobat, sehingga dia bisa diampuni oleh Allah dan sesama manusia. Tetapi kita harus berhati-hati dan juga menerapkan peringatan dan nasihat yang kita temukan dalam bagian lain dari kitab suci. Bahkan ketika kita mengenali pelanggaran seorang saudara, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di antara saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Matius 7 ayat 3. Atau sebagaimana Rasul Paulus menyatakan, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar
dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, hati yang mengampuni bukan berarti menganggap remeh atau diam terhadap dosa. Hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah ketika kita menegur, menasehati orang lain, kita juga harus sadar bahwa jangan sombong, merasa diri paling bersih. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan, kita jangan pandai melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau lihat. Oleh sebab itu, berdoalah supaya diberi hikmat untuk memahami pengampunan, sehingga kita bisa menegur dan mengampuni dengan benar. Saudara-saudara yang baik, kita sungguh senang ketika kita belajar firman Tuhan, karena kita akan dituntun sesuai dengan firman-Nya, makin mengerti kehendak Tuhan, dan seharusnya kita tetap giat melayani. HOR Ministry.